Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Kali ini kita akan mempelajari tema 2 muatan PPKN, yaitu pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun muatan imtaknya yaitu surat Al-An'am ayat 125, yang artinya barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendekati langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Baik, langsung saja ke subtema 1, yaitu tentang tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab ini juga ada kaitannya dengan kewajiban yang kita lakukan. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban kita. Tanggung jawab merupakan sesuatu kodrati yang telah kita miliki. Artinya, bagian dari hidup manusia yang dibebani tanggung jawab. Setiap manusia memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Maka kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Berikut ini macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa atau negara. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu yang pertama, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Apabila kita mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, maka hasil yang kita peroleh akan maksimal dan sesuai harapan. Kemudian yang kedua, melaksanakan piket kelas. Dengan melaksanakan piket kelas kita atau sekolah menjadi bersih dan nyaman. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan diri. Dengan menjaga kebersihan diri, kita akan hidup sehat. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Yang pertama, menjaga nama baik keluarga. Terutama kita sebagai anak harus menjaga nama baik kedua orang tua kita. Yang kedua, ayah mencari nafkah dan ibu mengurus rumah tangga. Hal ini merupakan tanggung jawab kedua orang tua kita. Maka kita sebagai anak haruslah belajar dengan sungguh-sungguh dan membanggakan kedua orang tua kita. Yang ketiga, saling menyayangi anggota keluarga. Antara keluarga yang satu dan keluarga yang lainnya saling menghormati, menyayangi, dan peduli. Apabila ada salah satu anggota keluarga yang sedang sakit, maka kita wajib untuk merawatnya. Berikutnya, tanggung jawab terhadap masyarakat. Salah satunya dengan cara menciptakan lingkungan aman dan tertib. Misalkan saja dengan cara kegiatan ronda. Selanjutnya, menciptakan kerukunan dalam masyarakat. Salah satu cara untuk menciptakan kerukunan yaitu dengan cara gotong royong atau kerjasama membersihkan lingkungan sekitarnya. Dengan kegiatan tersebut, kita dapat berinteraksi antar tetangga atau sesama. Yang ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Walaupun berbeda suku, walaupun berbeda keyakinan dan lain-lainnya, kita harus tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu menumbuhkan kasih sayang dan setia kawan antar teman.
Selanjutnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Salah satunya dengan cara menjaga nama baik bangsa di mata dunia, dengan cara ikut dan berperan serta dalam kegiatan atau lomba-lomba kancah internasional. Selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan cara kita menghargai dan menghormati antar suku, agama, dan perbedaan yang ada di Indonesia. Kita sudah turut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikutnya yaitu tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan cara berdoa dan mengaji. Selanjutnya, sholat atau beribadah secara bersama-sama merupakan kewajiban dan juga tanggung jawab kita terhadap Allah. Dan yang terakhir yaitu bersyukur dengan bersedekah, zakat, berinfak atau berbagi. Dengan cara bersyukur melalui bersedekah, zakat, infak atau berbagi, kita dapat meringankan beban sesama. Maka kewajiban dan tanggung jawab kita untuk selalu bersyukur dan berbagi apabila kita memperoleh rezeki yang lebih. Berikut proses pemilihan ketua RT sebagai wujud tanggung jawab dalam masyarakat. Salah satu tokoh dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab atas kehidupan bermasyarakat adalah pengurus rukun tetangga atau rukun warga, atau yang disingkat dengan RT atau RW, yang dibentuk melalui pemilihan pengurus. Adapun proses pemilihan RT atau RW adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketua dan wakil ketua RT dipilih oleh para kepala keluarga setempat dalam suatu pemilihan yang dihadiri sedikitnya 2/3 kepala keluarga di lingkungan RT setempat. Yang kedua, dalam pelaksanaan pemilihan, ketua RT yang terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak pertama dan wakil ketua RT berdasarkan urutan suara terbanyak kedua. Kecuali jika suara berjumlah sama, maka penentuan ketua dan wakil ketua RT ditentukan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan pendidikannya, kewibawaannya, pengalaman hidup dalam bermasyarakat, dan lama tinggal sebagai penduduk setempat. Dan yang ketiga yaitu apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua RT tidak dihadiri sedikitnya 2/3 jumlah kepala keluarga sebagaimana yang dimaksud pada poin 1, maka dasar pertimbangan panitia pemilihan dengan pemuka masyarakat atau lurah. Waktu pelaksanaan pemilihan dapat ditunda paling lama 15 hari kemudian dan selanjutnya diadakan pelaksanaan pemilihan walaupun jumlah yang hadir tidak mencapai 2/3 kepala keluarga. Yang keempat, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi dipilih oleh ketua dan wakil ketua RT. Selanjutnya, hasil pemilihan ketua dan wakil ketua RT diajukan panitia pemilihan kepada lurah atau kepala desa guna diteruskan kepada camat untuk mendapatkan pengesahan dengan keputusan camat. Dan yang terakhir atau keenam, ketua dan wakil ketua dikukuhkan atau dilantik oleh camat atas nama kepala daerah. Itu proses dalam pemilihan ketua RT atau RW setempat yang merupakan wujud tanggung jawab dalam masyarakat. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu subtema 2 mengenai hak dan kewajiban. Adapun pengertian hak dan kewajiban yaitu hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Jadi hak ini adalah segala sesuatu yang memang kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga kewajiban ini sifatnya mengikat dan wajib. Jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Hak sebagai warga masyarakat.
Adapun hak-hak sebagai warga masyarakat, yang pertama, hidup tenang dan damai di masyarakat sekitarnya. Yang kedua, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan dan agama masing-masing yang dianutnya. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan hukum yang sama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Yang keempat, mendapatkan kesempatan untuk berdapat dan berorganisasi, mengembangkan diri, dan mengenal satu sama lainnya. Yang kelima, dihargai dan dihormati. Jadi antar masyarakat satu dan masyarakat yang lainnya harus saling menghargai dan saling menghormati. Yang keenam, hidup dalam lingkungan bersih dan sehat. Dengan lingkungan bersih dan sehat, maka hidup kita akan lebih tenang. Yang ketujuh, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang kedelapan, menggunakan sarana dan prasarana dalam masyarakat. Misalkan saja menggunakan sarana prasarana umum seperti taman bermain, fasilitas umum seperti toilet umum, halte bis, dan lain-lain. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama antar masyarakat satu dan yang lainnya. Maka sarana dan prasarana ini haruslah kita jaga bersama-sama. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai tetangga di lingkungan tempat tinggal kita, sehingga terciptanya kehidupan yang rukun dan damai. Yang kelima, saling mengasihi dan membantu tetangga yang membutuhkan. Apabila ada tetangga yang kesusahan, maka kita harus wajib menolongnya. Yang keenam, memahami atau mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Apabila norma atau aturan kita patuhi bersama, maka tercipta kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Yang ketujuh, menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal. Yang kedelapan yaitu berperan serta membangun dan meningkatkan kesejahteraan warga. Demikian tadi materi tentang tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Jadi kesimpulannya adalah orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab juga berkaitan dengan kewajiban. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan juga kesejahteraan dalam menjalani hidupnya. Begitu dari Bu Guru, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.